Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 21 ini salah satu ayat yang sangat berkesan dalam kehidupan saya. Bukan berarti ayat yang lain tidak berkesan, tetapi ayat ini sangat penting dalam perjalanan hidup saya karena saya mendengar dan mendengar ayat dan pengupasannya, pembahasannya pertama sekali pada waktu saya mengikuti camp. Yang pertama sekali juga saya ikuti camp pemuda. Dalam camp itu juga pertama sekali saya maju ke depan untuk angkat tangan, menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Sudah dalam camp itu dibahas ayat ini. Bagaimana kalau perabot bisa. Jadi perabot itu semua berguna. Apapun, termasuk perabot-perabot yang bocor-bocor itu, yang retak-retak berguna juga. Tapi yang menentukan di mana atau kegunaannya apa adalah apakah perabot itu benar-benar bagus, murni, tanpa cacat atau tidak. Maka ayat ini dibahas pada waktu itu. Dan itu sangat membekas dalam diri saya. Karena ayat ini sangat jelas berbicara. Dikatakan begini, ya kan? Saya ulangi sekali lagi baca. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dikatakan apa? Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya menggarisbawahi di sini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Sudah itu pesan yang sangat kuat berbicara kepada saya. Awal saya pertama sekali berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan, saya ingin melayani, menyerahkan hidup saya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana dalam masa penantian itu kita memiliki harapan. Ketika kita memiliki hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Timotius pasal yang kedua ini, 2 Timotius pasal ayat 21 ini sebenarnya mengungkapkan di sana tentang adanya perabot yang digunakan yang saya jelaskan untuk biasa dan untuk yang mulia. Di sana berbicara tentang yang menentukan kegunaan bejana itu bukan bentuknya. Bukan bentuk yang menentukan. Yang menentukan kegunaan bejana itu adalah kemurnian dan ketersediaannya. Jadi bukan bentuknya, bukan ukurannya, bukan kemegahannya, tetapi kemurnian dan ketersediaannya, available-nya, ketersediaannya. Inilah inti sebetulnya dari hati yang siap dipakai oleh Allah. Hati yang dibersihkan dan diserahkan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hati yang disiap dipakai oleh Tuhan, berarti bukan hati yang sempurna. Sekali lagi, hati yang siap dipakai oleh Tuhan bukan hati yang sempurna, melainkan hati yang diserahkan, hati yang rela dibersihkan, hati yang rela dihaluskan, bahkan dipecahkan kalau perlu.
agar dapat memancarkan kasih dan kuasanya. Sebab Allah tidak mencari bejana yang mengesankan sebenarnya. Allah tidak mencari bejana yang mengesankan, tetapi Allah mencari bejana yang tersedia, yang bersedia juga, yang siap. Di tangan Tuhan yang sederhana menjadi berarti, yang rapuh menjadi kuat, dan yang biasa menjadi alat anugerahnya. Maka yang Tuhan cari, Tuhan lebih melihat kemauan daripada kemampuan. Tuhan melihat kesediaan daripada kesempurnaan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kekudusan atau kemurnian, ya, sebenarnya kekudusan bukan sekedar menjauhi dosa. Kekudusan itu berarti juga kesiapan penuh kasih untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan hanya menjauhi dosa, tapi melakukan hal yang Tuhan inginkan. Kesiapan penuh kasih untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak gereja kita, John Wesley, menggambarkan kekudusan itu sebagai cinta yang memerintah seluruh hidup. Menggambarkan sebagai kasih atau cinta yang memerintah seluruh hidup. Artinya hati yang siap dipakai Allah adalah hati yang ditata oleh kasih, bukan oleh ambisi pribadi. Hati yang diganduli oleh anugerah, yang oleh anugerah, bukan oleh pencapaian diri. Banyak orang bagus, hebat, dan mungkin mencapai posisi-posisi tertentu yang digerakkan oleh ambisi dan mungkin oleh pencapaian. Tetapi berbicara tentang dipakai Allah atau tidak, justru Allah ingin memakai orang-orang yang ditata oleh kasih, yang betul hidupnya dipenuhi dengan anugerah. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa agar Tuhan memakai hidup kita, bukan? Saya pun sering berdoa demikian. Namun tanpa sadar kita masih menetapkan syarat. Kita seringkali ingin dipakai Tuhan, tetapi kita suka mengajukan syarat. Zona nyaman dan wilayah-wilayah kecil yang kita jaga dari sentuhannya. Saudara, tadi saya katakan ketika kita ingin dipakai Tuhan adalah kita memiliki hati yang siap dimurnikan, diluruskan, dan dihaluskan. Saudara, karena saya dulu terbiasa untuk ikut membuat mebel gitu ya. Tukang-tukang kayu itu sedikit-sedikit ya bisa lah gitu ya. Itu kalau kita menghaluskan kayu itu betul-betul sampai halus. Tonjolan sedikit saja di sugu itu harus halus. Saya membayangkan ketika hidup kita ingin diluruskan, ingin dihaluskan oleh Tuhan, maka ada banyak hal yang dikikis. Dan untuk mengikis itu, selain sugu, apa yang dipakai? Amplas. Semua benda-benda tajam. Supaya kita bersih. Supaya kita halus. Supaya kita rapi dan bagus. Dalam kehidupan kita, wilayah-wilayah yang nyaman kadang perlu dihancurkan. Disugu, diamplas. Supaya kita apa? Supaya kita bisa lurus, bersih, dan murni. Jadi kadang kita ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak ingin dilepas dari keinginan diri. Kita ingin dipakai oleh Tuhan, tapi gak mau dibersihkan. Kita ingin dipakai oleh Tuhan, tapi gak mau diluruskan.
kita ingin berjalan, tetapi tetap memegang peta sendiri. Jadi tidak mengikuti agenda Allah, tapi ikuti agenda sendiri. Saudara, padahal Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu. Justru Allah memanggil mereka yang mau dibersihkan dan dibentuk. Saudara, ini kabar baik, bukan? Tuhan lebih mengutamakan kemauan Anda, ketersediaan, kesiapan Anda. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesiapan, John Wesley pernah berkata bahwa Tuhan dapat mengubah orang biasa menjadi alat ilahi yang membawa transformasi ketika hatinya diserahkan penuh. Saudara, hati yang siap dipakai Allah adalah hati yang berkata, Tuhan, bukan hanya pakailah aku, tetapi bersihkanlah aku terlebih dahulu. Arahkanlah aku, bentuk aku, ubah aku jika perlu. Ketika kita ingin Tuhan pakai, biarkan Tuhan yang membersihkan, yang menghaluskan, yang meluruskan hidup kita. Kesiapan hati kita bukan muncul dalam sekejap. Kesiapan hati kita tumbuh melalui beberapa hal. Di antaranya mungkin kita bisa melihat dan mengevaluasi, mengecek diri kita. Yang pertama, penyerahan setiap kehendak pribadi. Bahkan yang paling kita pertahankan. Sudah, setiap kita punya sesuatu yang kita banggakan, yang kita anggap itulah kehebatan kita. Tetapi ketika kita ingin dipakai Tuhan, kadang yang kita anggap yang hebat itu pun kita harus serahkan untuk dihancurkan oleh Tuhan, supaya kita bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kalau itu kita alami memang menyakitkan, tapi untuk kebaikan kita. Yang kedua, ketekunan dalam disiplin rohani. Jadi kesiapan kita itu muncul dalam ketekunan dalam disiplin rohani kita. Karena hati yang tidak dibina akan mudah mengeras. Ketekunan. Saudara, apa yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan, lakukanlah tanpa banyak pertanyaan. Kalau Tuhan menghendaki kita berdoa, berdoalah. Kalau Tuhan menghendaki kita menyembah, menyembahlah. Kalau Tuhan menghendaki kita baca firman, baca firmanlah. Kalau Tuhan menghendaki apapun, lakukanlah tanpa banyak pertanyaan. Karena ketika saya dan saudara melakukan itu, saya dan saudara sedang dibentuk untuk boleh memiliki kesiapan hati. Sensitivitas kepada suara Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sering berbicara dengan lembut, tetapi tegas kepada kita. Kepekaan ini. Saudara, kita setiap pribadi pasti mengalaminya, bukan? Kadang Tuhan sudah ingatkan kita, sudah nyatakan sesuatu kepada kita, tapi kadang kita abai atau anggap angin lalu, udahlah nanti saja. Kita perlu melatih kepekaan kita. Dan yang keempat, kesiapan hati bisa muncul melalui keberanian kita untuk taat. Saudara, bahkan ketika taat itu berarti keluar dari zona nyaman. Keberanian saya dan saudara untuk taat. Saudara, ketika hati bersih dan berserah, kita bukan sekedar menjadi bejana kosong. Kita menjadi bejana yang memantulkan kemuliaannya. Dan saat itu Allah tidak hanya memakai karya kita, tetapi Ia memakai kehidupan kita sebagai kesaksian yang hidup. Jadi bukan hanya karya kita yang dipakai oleh Tuhan, tetapi hidup kita. Saudara,
Apa bagian dari hatimu yang masih sulit untuk kamu lepaskan kepada Allah? Apa bagian dalam hatimu yang masih sulit engkau serahkan? Apa yang engkau ingin selalu pertahankan? Jika saya dan saudara ingin dipakai Tuhan, apakah saya dan saudara sungguh-sungguh siap dipakainya? Saudara, biarlah Tuhan yang membersihkan kita, memurnikan kita untuk menjadi bejana yang mulia, untuk menjadi bejana yang dipakai untuk kemuliaan Allah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, lembutkanlah hati kami agar siap untuk Engkau bentuk. Singkapkan setiap motivasi yang tidak benar, setiap keinginan yang menghalangi untuk Engkau berkarya penuh dalam hidup kami. Bersihkanlah kami dari pikiran yang mengotori, dari sikap yang menjauhkan kami dari kekudusan-Mu. Jadikanlah hati kami tempat kediaman-Mu dan alat pekerjaan-Mu. Bentuk kami menurut rencana-Mu, bukan rencana kami. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, ya Tuhan. Dan buatlah kami senang berjalan di jalan yang Engkau pilih, bukan yang kami inginkan. Tuntun kami senantiasa, ya Tuhan. Kami sungguh siap untuk Engkau pakai. Murnikanlah, luruskanlah, bentukkanlah, dan sempurnakanlah hati dan kehidupan kami.